Qala al-musannif rahimahullah wa amma raf'ul fi'li ba'da salasatu syurutin. Adapun rafa'nya fi'il ba'daha setelah an. Jadi setelah an itu kok fi'il gitu loh. Iya ba'da hatta namanya. Setelah hatta apa namanya? Fi'ilnya itu kok rafa. Ini gimana? Wa amma raf'ul fi'il, adapun rafa'nya fi'il ba'daha setelah hatta falahu salasatu syurutin. Ya, dia ini memiliki tiga syarat untuk dikatakan untuk fi'ilnya itu rafa. Al-awwal kaunu musabbaban amma qablaha, keberadaannya disebabkan dari apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya apa-apa yang setelah sebelumnya itu disebabkan, ingat, itu disebabkan dari apa-apa yang sebelumnya. Jadi antum harus perhatikan adanya adanya fi'il setelah hatta ini sebagai musabbab, disebabkan. Jadi dari apa-apa di sebelumnya ini penyebab, setelahnya menjadi musabbab. Ya, setelah hatta itu musabbab, sebelum hatta itu musabbib. Jadi adanya, jadi adanya sebelum adanya setelah hatta itu musabbab dari apa-apa yang sebelumnya. Dari apa-apa yang sebelumnya, sebelum hatta, berarti dia musabbib adanya musabbab, yaitu setelah hatta. Baik. Walihada, oleh karena ini imtana ar-raf'u, terlarang dirafa'kan fi nahwi sirtu hatta tatlu asy-syamsu. Enggak boleh dibaca tatlu'u. Apakah terbitnya matahari disebabkan kamu berjalan? Kan tidak tahu. Kamu berjalan atau enggak berjalan, matahari tetap muncul pada waktunya. Jadi sirtu hatta tatlu'a tidak boleh dibaca tatlu'u, sebab keberadaan tulu syams setelah hatta itu bukan musabbab, disebabkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Sirtu, berarti terbitnya matahari itu bukan sebabnya saya berjalan. Ngerti? Karena bukan sebab dari saya berjalan, ya enggak boleh dibaca rafa. Ya enggak boleh dibaca rafa. Harus dibaca fathah. Li'anna sayra baik. Antum enggak ada sahabat. Enggak ada. Enggak ada yang ketinggalan, ada. Di depan. Mana? Oh, berarti sakot tinggi. Coba berarti gini. Walihada imtana arrafu gitu. Fi nahwi masirtu. Setelah itu hatta li'anna intifa'as sayr. Li'anna intifa'as sayr lanjutannya gitu. Baru fi qaulika, berarti anak sakot.
Coba baru bagus sakot lagi. Apa juga sakot? Ini antum siapa? Ali. Sakot juga. Oh, sudah. Karena intifa as-sair la yakunu sababan lidukhul gitu. Lidukhul. Baik. Walihada oleh karena ini imtana ar-raf'u. Tercegahnya dirofakkan fi nahwi pada contoh masirtu tidaklah aku berjalan hatta adkhulal balada sehingga saya masuk ke suatu balad. Aku tidaklah berjalan sehingga saya masuk ke suatu balad. Ini kenapa kok dilarang dibaca rofa? Dijawab, lianna intifa'at sair, karena tidak ada berjalanan, karena terniadakannya berjalan bukanlah sebab adanya dukhul. Ya enggak? Tidaklah saya berjalan sehingga aku masuk ke dalam suatu balad. Aina qabla, aina ba'da, al-ba'da sampai aku masuk ke balad. Mana qabla? Yaitu saya berjalan. Tidaklah ternafikannya sair, artinya tidak adanya berjalan bukanlah sebab adanya dukhul, ya kan? Maksudnya kan? Tidak adanya sair bukanlah sebab adanya dukhul. Apa? Ingat ya? Tidak adanya saya kan tidaklah saya berjalan sehingga saya masuk ke dalam suatu balad. Apakah dukhulul balad sebabnya tidak berjalan? Gak tahu. Dukhulul balad itu bukan sebabnya nggak berjalan. Dia kan mengatakan saya akan berjalan sampai aku masuk ke dalam kota. Apakah masuknya balad sebab karena nggak berjalan? Kata enggak? Benar ya? Kini khair. Kata khair, aku tidak nikah. Sehingga aku selesai kotor. Apakah selesai kotor sebabnya nikah, sebabnya nggak nikah? Kan nggak ada urusan toh. Kaitannya apa? Nggak nikahnya dia bukan sebab selesainya kotor. Tidak selesainya gitu. Kan aku selesainya kotor, selesainya kita kotor nada. Itu kan ba'da kan? Selesainya kotor nada itu bukanlah sebab tidaklah dia nikah. Dinafikan nikah dari khair, bukanlah sebab apa? Bukanlah sebab selesainya kotor. Gak ada kaitannya antara nikah dengan kotor. Masa gara-gara gak nikah terus kotor selesai gitu? Ini nggak mengharuskan. Kata khair ya. Anda mungkin kira-kira paham insyaallah Anda. Terusnya terus wafiqolika kada.
Wa fi qaulika sirtu hatta tatlu asy-syams. Li'anna sayr, karena berjalan, la yakunu sababan litulu'iha. Alhamdulillah. Bukanlah sebab munculnya matahari. Jadi saya berjalan sehingga matahari terbit. Apakah karena saya berjalan matahari terbit? Kan tidak. Kamu berjalan atau enggak berjalan, matahari akan terbit. Kamu belajar kotor atau enggak, kamu nikah atau enggak nikah, kotor terselesai. Ya kayak kan? Iya tak? Kita sekarang ngaji kotor. Kata Khair, lah aku enggak nikah lah kalau aku enggak selesai kotor. Khair ini nikah atau enggak nikah, kita kan jalan terus belajar kotor itu. Bukan karena kita selesai kotor, sebabnya karena Khair enggak nikah. Bukan. Benar. Khair nikah atau enggak nikah, kotor jalan. Kalau takdirkan anak ngobrol-ngobrol, Khair sama Asad pernah tadi beneran gimana? Enggak ada jalan. Terusnya, ini yang pertama. Karena itulah jadi sebab supaya apa? Supaya menjadi apa? Menjadi mangsub, ya enggak boleh marfu, ya karena enggak terpenuhi syaratnya. Azan yang kedua, ayakuna zamanal fi'li hala lal istiqbala. Alal aqs min syartin nasab. Lain kalau syaratnya nasab, fi'il mudhari' setelahnya harus istiqbal. Binisbati ila ma qablaha. Sawa zaman takallum ataukah tidak. Lah syaratnya rafa itu harus halan. Fi'il mudhari' itu yufidu halan. Ngerti? La yufidu istiqbalan. Illa annal hal. Berarti kan berfaedah hal ini taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu takdiran. Ada yang istilahnya tahqiqan dan ada istilahnya takdiran. Jadi hal di sini kadang-kadang berbentuk tahqiqan dan kadang-kadang berbentuk takdiran. Ditulis mana tahqiqan, apa arti tahqiqan? Bi'ayyakuna ma'muluha waqi'an hina taqallumi haqiqatan Ungdur As-Sujai halaman 35. Dan mana takdiran wa yakutaro yakunu takdiran ay bitariqatit takdiri wal hikayah bitariqatit takdiri wal hikayah. Ini juga Sujai. Ketika mananya? Illa annal hala, bahwasanya hal di sini, ingat, taratan sekali tempo berbentuknya itu tahqiqan. Apa sih mana tahqiq? Bi ayyakuna ma'muluha. Ingat, hendaknya makmulnya, apa itu makmul? Fi'il mudhari'nya itu makmul. Amilnya kan amilnya kan hatta. Fi'il mudhari'nya itu makmulnya. Hendaknya makmul apa? Fi'il mudhari'nya itu terjadi ketika takallum hakikatan. Jadi makmulnya, ingat sekarang pembahasan makmul yang dikatakan hal tahqiqan. Ini pembahasannya, hendaknya makmulnya itu jatuh pas ketika berbicara. Lah kalau makmulnya itu jatuh ketika berbicara, berarti ini namanya tahqiqan. Lain.
Kalau halan atau takdiron itu sekedar hikayatul hal begini. Kejadiannya sudah dulu. Cuma antum uraikan sekarang. Berarti kan kejadiannya kan bukan ketika berbicara. Sudah dulu. Cuma antum inginkan sekedar hikayatul hal. Menceritakan keadaan yang telah terjadi. Itu namanya takdiron. Ingat ya. Kalau tahqiqan, jadi makmulnya itu benar-benar terjadi di waktu berbicara. Itu arti tahqiqan. Kalau takdiran tidak, kenyataannya ya kejadian itu enggak terjadi ketika anta berbicara. Cuma anta ingin menceritakan. Lah, dilihat dari sisi anta menceritakan itu, itulah berfaedah hal. Cuma secara takdiran. Loh, kenapa takdiran? Karena anta posisinya sekedar hikayat, menceritakan apa-apa yang terdahulu. Adapun kejadiannya itu sudah lewat. Dikatakan halang ditinjau dari hikayatul hal ketika anta menceritakan. Bukan ditinjau dari kejadian. Kalau kejadian itu sudah lewat. Sudah lewat. Cuma anta ingin menceritakan di waktu itu namanya halan takdiron. Kita contohkan insyaallah lebih paham. Dipahami dulu omongan anak tadi dengan dipraktekkan dicontoh. Fal awal ka qaulika sirtu hatta adkhuluha. Saya berjalan sampai saya memasukinya. Lihat. Idza qulta dzalika, apabila kamu berkata sirtu hatta adkhuluha wa anta fi halid dukhul, sedangkan kamu ketika masuk. Bagaimana ini? Maka bagaimana kan? Sudah jelas. Ini awal menunjukkan hal, cuma tahqiqan. Kapan ini? Ketika anta ngomong sirtu hatta adkhuluha, posisinya kamu berkata ini kan kejadian. Kapan ini? Ketika pas kamu itu masuk. Nah, ngerti kan? Itu kejadian ini kapan terjadi? Ketika waktu takallum. Ngerti kan? Waktu takallum. Contoh lagi. Farihtu hatta atazawwajuha. Aku senang sehingga aku menikahi Laila. Jelas khair. Anta pas nikah sama si Laila, anta bilang apa? Farihtu. Berarti apa? Kejadian kejadian apa? Kejadian nikah bahwa sama Laila kapan terjadi? Ketika waktu takallum. Itu apa? Itu namanya halan tahqiqan. Paham? Sama saja. Amsar bilang, wah aku seneng. Ya, hatta khair ya tazawwaja ukhti. Nah, gitu lah. Amsar bilang seperti ini kapan? Kapan ya kawan? Pas khair nikah sama dia. Gitu loh. Jadi supaya takribul paham, gak temenan ini, gak sungguhannya. Abu Nasr pingin juga itu. Ya, Nasr ya. Nasr ya. Insyaallah khair. Namanya khair, kulu khair. Terusnya. Wasani yang kedua, hal secara takdir. Kal misalil madkur, seperti contoh yang disebutkan. Mana disebutkan? Sirtu hatta adkhuluha. Idza kana sair wad dukhul qad madaya.
Sair wa dukhul wis lewat. Sudah lewat, wis berlalu. Walakin nakaratah hikayatul hal. Cuma ente ingin menceritakan keadaan. Jelas. Setelah lagi. Khair lagi nih. Nikah sama dengan Sor. Nikahnya sudah 2 bulan yang lalu. Gitu. Dia bilang sama Ibnu Abi Asim, "Duh, senenge pol aku hatta zawaja." Nah ini seneng sekali kan? Nah, di sini berarti kan posisinya, kejadiannya ya senang dan nikah itu kapan? Wis dahulu lewat. Nah, dia ini karena seneng toh ingin diceritakanlah sama teman lah, bagi-bagi cerita maksudnya ikhwanana sama Ibnu Abi Asim tuh seneng sekali gitu. Ini namanya apa? Takdiron. Takdiron. Mafhum insyaallah? Ngerti? Tulisan apa sih? Hikayatul hal itu apa? Ayyufrada al-fi'lu al-waqi'u fil madi waqi'an zaman al-ikhbar fayukhbiru anhu bil fi'li al-hal li nazaran ila annaka law akhbarta anhu waqta husulihi lakana bihadhihi al-ibarah. Intaha min as-Sujai juga. Perhatikan siapa sih arti hikayatul hal. Kesimpulan arti hikayatul hal yang anak jelaskan tadi ya. Ingat itu apa? Sebelumnya sudah terjadi, terus antum ingin memberitakan sekarang. Karena terjemahkan sekarang mana hikayatul hal. Ayyufradah. Ini taruhlah andai kata ditakdirkan al-fi'l al-waqi' fil madi, perbuatan yang terjadi di masa lampau itu ditakdirkan waqi'an zaman al-ikhbar, terjadi di waktu pengkhabaran. Sekarang anak ulangi lagi. Contohnya tadi senang dan nikah. Ini kan al-fi'l al-madi. Ini ditafsirkan, difardhiyakan, taruhlah dan ditakdirkan. Sepertinya kejadian ini waktunya terjadi ketika waktu berita. Ngerti gak kawan? Ngerti gak? Jadi ketika kalian ngomong, aku sewenengi pol, gak seneng aja, sewenengi pol, gitu kan ya, nikah dengan dia gitu. Sebenarnya senang dan nikah itu wis biyen senengi, sudah terjadi dulu. Cuma sekarang difardhiyakan, ditakdirkan seakan-akan kesenangan dan nikah itu terjadi ketika pas mengkhabarkan. Berarti maksudnya, haywa, hakala mananya kan ya? Tayyib. Hah? Fayukhbiru anhu bil fi'ril halalu, dia seakan-akan mengkhabarkan tentang itu perbuatan yang apa ya? Yang terjadi ketika itu. Nah, karena enta melihat ila annaka, andai kata kamu mengkhabarkan tentangnya waktu kejadiannya, tentu kamu akan memakai ibarah ini. Ya. Karena anta karena anda melihat, andai kata engkau mengkhabarkan, ingat ya, kejadian itu ya
di waktu terjadi otomatis anta memakai tabir apa? Hatta atazawwaju kan gitu kan ya kan. Nah, hari ini karena anta ketika andai kata hal ini terjadi di waktu itu ente pasti mengungkapkan dengan kata-kata hatta adkhuluha wa anta takdirkan sendiri. Ternyata dahulu-dahulu itu bisa dibikin sekarang. Gitu ya insyaallah. Sudah jelas. Jadi kalau sahabat, kalau Adib ini nikah dulu itu mau di hikayatul hal bisa. Wes dulu. Tapi kalau dulu ini ya dulu. Tapi antum mau takdirkan yang terjadi dulu itu seperti terjadi sekarang ini. Jadi masa seneng itu bisa tajdid, bisa berulang-ulang. Nah, andai kata kau mentakdirkan di waktu keadaan itu dengan ungkapan seperti ini, maka antum fardiyakan, antum takdirkan juga memakai ungkapan itu. Masuk nggak paham, kan kira-kira kan? Masuk terlalu cepat atau terlalu sulit bahasanya. Anak pikir pelan-pelan nih, dan anak ulangi berapa kali ini sudah ya? Kira-kira paham insyaallah ya. Iya bisa tuh. Muhammad itu senangnya. Abdullah mustaqim. Masya Allah. Wis Abdullah tangan mustaqim ya. Masya Allah. Suara ya. Wah, kira. Salah. Baik. Wis Said. Khair paham khair. Hah? Biasanya kalau dikasih contoh sama itu langsung uang khair biasanya. Lanjut ya kan. Kalau khair ini kan nggak berhubung dengan Evan tadi lagi. Kayaknya kan kelihatan deh, orang nggak berhubung dengan ini kelihatan. Lain kalau nanti dicontohkan Abu Nabi Asm nanti marah-marah nanti. Kayak contoh aja ya Pak. Contoh jangan dikritik ya. Oh contoh aja kok nggak beneran. Beneran pun alhamdulillah ya. Wah ada. Tayyibana awala hada atas keterangan di atas ja'al raf'u datang dibaca rafa fi qouli ta'ala hatta yaqulur rasulu bis li'anna zilzal wal qawla qad madaya cuma apa ingin hikayatul hal lain dengan kemarin sama anunya cuma nazarnya lain. Kalau dahulu dibaca nasab, karena apa? Karena al-zilzal, ingat, itu apa? Itu apa, Pak? Ay anna qaulur rasul mustaqbal binisbat ila zilzal. Masyaallah. Wa in kana ini semuanya itu madiyan bi'tibar fi ahdin nabi fi zaman takallum madiyan bi'tibari zaman taqallub fa huwa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting di sini bagaimana nazar mereka yang mengatakan nasab li'anna qaular rasul mustaqbalan abakan binisbati ila zilzal. Tapi nazarnya lain. Al zilzal wal qaul itu kan madhaya. Sehingga cuma Allah Subhanahu wa taala ingin hikayatul hal. Ngerti enggak kan? Maka dibaca rafa. Nazarnya lain-lain. Allah dibaca rafa, ada yang dibaca nasab, itulah nahwu. Nah kalau ada dua kira ya bosan dua-duanya. Gampang toh? Asalis yang nomor 3. Ayakuna ma qabla ataman. Hendaknya sebelumnya itu sempurna. Hendaknya sebelumnya itu sempurna. Ditulis mana sempurna ikhwanana? Kalamun tamun mustaghnin amma ba'daha. Kalamun tamun mustaghnin amma ba'daha. Min mubtada'in wa khabarin au min
minal fi'li wal fa'il wa naibul fa'il au min inna wasmiha wa khabariha au kana wasmiha wa khabariha. Mana kebayang Sir? Darul masih belum sembuh ya? Belum sembuh. Cuti khair. Ya, cuti ya sembuh insyaallah. Bacakan doa khair, bacakan khair. Ambil apa? Gelas, baca bismillah dan Al-Fatihah 7 kali, benar-benar minta. Minumkan. Bismillah sembuh insyaallah. Ya khair. Tapi kadang gak sembuh berarti sampean kurang mantap. Nah, ikhwan. Ibnu Qayyim gitu doanya. Di dalam kitab apa? Ada apa ikhwan? Sifaul Alia. Apa? Jawabul Kafi. Anak baca ketika ngajari istri itu kan baca istri, cari istri. Baca ini Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sampai sakit, yang sakit ini dokter pokoknya antum mati lah sudah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah posisinya ketika itu di Mekah, setiap hari minum Zam-Zam, ruqyah Zam-Zam. Nah, langsung waras. Tidak hanya itu, beliau ini ketika ada orang yang sakit, dia bimbing atau dia kasih nasihat untuk minum itu. Udah aja, bismillah. Dan dia mengatakan apa? Al-qalbu syifa apa? Wa syifa apa? Bismillah. Yang artinya syifa. Apa syifa? Aslinya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Syifa di sini diartikan dua oleh Ibnu Qayyim. Syifaun fis sudur wa syifaun fil abdan. Dengan baca tafsirnya Syekh Sa'di juga bermakna dua. Syifaun lis sudur wa syifaun lil qulub. Bukti ya kanana. Dulu ini. Cerita lagi. Anapol mengingkari batil Quran dibikin apa? Asy-syifa lil abdan. Batil para salafi. Tapi ya kanana, ini masa-masa lalu. Sekarang itu harus butuh jeli. Ilmu yang enggak kamu miliki itu banyak, kamu itu masih bodoh. Jangan meniadakan. Apa sama harus kita pakai ngono, Pak? Kalau meniadakan lah. Anggap aja yang saya tahu ayat ini mananya di sudur. Quran itu obat hati gitu saja. Jangan sampai meniadakan. Kalau mereka ini sendiri toh, malu sendiri toh. Gitu loh. Masya Allah, ternyata ulama itu masya Allah. Jadi itu caranya. Tapi caranya Quran sebagai obat, bukan obat badan itu harus ditetapkan dengan yaitu dengan ruqyah saja. Ruqyah saja. Cuma yang paling penting kata Ibnu Qayyim, sembuh dan enggak sembuh itu tergantung orang yang meruqyahnya dan yang diruqyah. Yakin enggak? Kalau enggak yakin sampai elek kayak waras-waras. Foto keyakinan khairah. Ente kalau meruqyah istri ente gitu. Tapi untuk meruqyah untuk ngambil adiknya gak iso, itu batil itu ya. Tunggu fati aja khairah. Itu namanya istitrodan. Nafas nafas. Yang harus bernafas gitu. Oh disebutkan tuh maksudnya. Disebutkan Ibnu Qayyim, tapi nggak ada syarat lah. Dan Ibnu Qayyim disebutkan kemana? Ke airnya itu. Terus bismillah. Tergantung kena air. Contoh aja di badannya yang sakit, panas atau pilek atau apa, bismillah aja. Temenan ya kan, minta temenan ini. Mengharap pol kepada Allah, insyaallah disembuhkan. Insyaallah ta'ala. Ya. Sengkate mandi berarti sampai anda itu wali. Kenang wali khair. Apa pun aja. Saya lanjut ya. Yang dimaksudkan dengan tam
itu adalah mustaghnin amma ba'da. Sudah enggak butuh terhadap sebelumnya, terhadap sesudahnya untuk menyempurnakan suatu kalam. Itu arti kalamun tam. Jadi ada kalamun tam, kalamun naqis. Kalamun tam, kalam yang tidak butuh setelahnya lagi untuk menyempurnakan apa? Makna. Itu sempurna sudah. Kalau naqis itu masih butuh pembahasan, masih butuh perkataan atau kalimat setelahnya lagi untuk menyempurnakan maknanya. Dan ini tidak ada yang lain kecuali hanya beberapa. Satu, mubtada dan khobar. Kalau sudah ada mubtada, khobar namanya tam sudah. Ya ja'a zaid atau zaidun ja' atau fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il atau inna dan isimnya dan khobarnya atau kana dan isimnya dan khobarnya. Ini namanya kalamun tam. Ini namanya kalamun tam. Lah, hatta yang merofakkan ini itu harus sebelumnya itu kalamun tam. Kalau sebelumnya enggak kalamun tam, dibaca nasab. Ngerti? Lihat. Walihada oleh karena ini imtana'a telah tertegala arrafu dibaca rafa fi nahwi sairi hatta adkhula hasuf. Kenapa kok dibaca nasab? Karena sebelum hatta hanya sairi. Sairi kan enggak tam. Karena enggak mubtada khobar fi'il dan fa'il itu. Sairi perjalananku kan perjalanan kenapa? Masih butuh perkataan kata yang sebelumnya setelahnya. Wa fi nahwi kana sairi. Juga ini enggak tam. Karena kalau ini nakis ya, kalau ini nakis karena nakis maka sairi isimnya karena mana khabarnya kan enggak ada. Tapi kalau kana ini sama, karena dua kana, nakisah dan tama. Kalau kana ini tam hanya butuh fa'il. Kalau kana ini nakisah butuh apa? Isimnya dan khabarnya. Ngerti? Lah kalau kana ini posisinya tama, maka boleh dibaca adkhuluha karena dia tama. Tapi kalau kana ini nakisah butuh khabarnya, mana khabarnya? Kan enggak ada. Paham khair ansar. Nah, idza hamaltakan 'ala nuqsan duna tamam. Ingat, kana nakisah dan kana tama. Apa namanya? Amir. Ngantuk, Mir? Enggak. Kana nakisah itu apa, Mir? Hah? Kayak ngerti, Mir? Baru terangkan baru kok, Mir? Karena kenapa dikatakan nakisah? Apa kalimat yang lain? Isim dan khobarnya. Oh, sudah isimnya itu tinggal khobar. Kapan dikatakan tam? Bukan gitu baca, mencukupkan dengan fa'ilnya. Paham ya? Jangan karena ada fa'ilnya begitu. Kalau jadi mencukupkan adanya fa'il itu namanya tam dan nakisah. Selevan, sentuh, slow sekali nih ngajinya ini. Nah, kalau cepat-cepat dia paham nanti. Qala al-musannifu rahimahullah. Cuma ya agak lambat, tapi paham. Al-mas'alatu tsaniyah ba'da au allati bimakna ila au bimakna illa. Setelah au yang memiliki makna au, bermakna ila atau illa. Fal awal ain awal di mana ila. Ka qaulika la alzamanna ka au taqdiyani haqqi. Au di sini mana ila. La alzamannaka, sungguh aku bermulazamah senantiasa bersamamu sampai kamu memberikan kepadaku hakku. Ini ilah gimana apa? Au banai ilah. Ilah antaqdiyani haqqi. Ditulis dengan faedah ini.
inda qawli bima'na ila atau bima'na illa. Wa dhabitu dzalik idza kana al-ma'na syai'an ba'da syai' yakunu bima'na ila. Wa in kana al-ma'na daf'a wahida yakunu bima'na illa. Idza kana al-ma'na syai'an fa syai'an ba'da syai' yakunu bima'na ila. Wa in kana al-ma'na daf'a wahida yakunu bima'na illa. Ini faedah babitnya. Kapan bima'na ila? Tuh. Lahal zaman maka aku akan bermulazamah kepada kamu sehingga atau sampai kamu itu memberikan kepada aku. Lah mulazamah itu apakah daf'a wahidah sekali? Kan enggak sekali. Butuh mulazamah sayaan dikit demi dikit baru nanti ada diberikan haknya. Kalau usah jauh-jauh contohnya khair bila sama asar. La'al zamannaka hatta apa ini? Tuzawijani ukhtuki. Ukhtaki ya. Itu. Apakah sekali mulazamah harus dikasihkan? Kan enggak. Butuh pelicin dulu ke ansor dikit demi dikit itu. Itu kenapa? Lah kalau mau selesaian fasaian sedikit demi sedikit, maka apa artinya? Apa jawaban? Bahwa gimana ilah. Tapi kalau sekali surat langsung saksi, itu jenenge gimana ilah. Itu lah ngancam jenenge. Sekali jadi ya khair ya. Qala syair. La astashilanna sa'ba au udrikal muna fama anqadatil amalu illa lisabiri. Sungguh aku akan anggap gampang perkara-perkara sulit sampai aku mendapatkan cita-citaku. Gak usah jauh-jauh, khair lagi. Mendapatkan angsor ini kayak nginjung gunung, ngangkat gunung ini. Gunung ini, ini gunung ini karya. Saya karena khair ini, contohnya khair aja ini, nak Apple ini kan. Ente khair ya? Masa tersinggung khair, gak tau? Enggak tahu harus tatawanunya kayak kan. Lah ini jadi. Itu berarti kayak gini, la astasilanna sa'ba. Musibah atau masaib untuk mendapatkannya itu masya Allah masya Allah duri-duri pun dilalui. Nah, dia anggap kesulitan itu akan dianggap enteng, masa akan pikul. Dia berani mikul asaba musibah berat masyaqah dia akan pikul. Ilah sampai aku mendapatkan cita-cita. Apakah mendapatkan cita-cita sekali? Kan enggak. Butuh rintangan pertama dilalui, rintangan kedua sampai rintangan yang paling terakhir baru dapat, baru barikhtu. Aku senang. Anak apa yang mau? Hatta apa yang mau? Baru ya kan rintangannya. Rintangan seperti itu. Kadalika belajar pintar itu gede. Pintar itu pernah masalah rintangannya pol. Tapi masalah musibah, masyaqah ini dipikul dia demi ingin mendapatkan cita-cita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat belajar ini. Nah itu. Ini ya. Fama anqadatil amalu illa lisabiri, dan tidaklah cita-cita itu bisa tunduk, bisa tertunduk dan dan berhasil illa lisabiri, kecuali harus orang ini sabar. Kalau nggak sabar ya gak bisa, kawan. Belajar nahwu iki jarene teman-teman itu sulit pol. Nah, ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Gitu loh. Paham ini insyaallah. Saya mati pengen beli sepeda motor kan.
Masya Allah melarat pol tapi sabar. Dapat juga ya. Dapat juga ya kan gitu loh. Ini maksudnya. Jelas soalnya nih. Yang benar ya? Jelas sampai sini nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Ada yang belum paham. Masar sama masar. Berapa sih paham menurut Asim? Anak-anak nggak paham masar. Anak-anak tidak paham. Punya itu tidak paham. Saya cuma ngira-ngira aja. Nggak paham masar. Ya ada nyali deh. Nyali cek-cek. Ya khair ya. Khair. Saya terus saya. Khair. Khair itu Masya Allah. Kelebihannya nggak suka marah dia. Kelebihannya Masya Allah. Wasanika kaulika la'aktulannal kafira au yuslimah. Coba ini. Sungguh aku akan bunuh orang kafir ini kecuali dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam bagaimana? Khalas. Pembunuhan itu berakhir total. Ini bagaimana Pak? Bagaimana? Daf'a wahidah wa mana illa ayyuslima. Kecuali dia masuk Islam. Baru ketika masuk Islam sudah selesai. Baik. Sampai sini dulu ya insyaallah. Lagi badan kurang enak.